Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Jumaria Tarani. Saya akan menjelaskan terkait etika dan moral. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Secara umum, etika adalah aturan, kaidah, norma, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan etika dalam bersosialisasi dengan masyarakat, seperti etika berteman, etika profesi, etika dalam keluarga, etika dalam berbisnis, dan berbagai macam jenis etika lainnya. Sederhananya, contoh etika seperti ketika bertemu dengan teman atau keluarga kita mengucapkan salam. Kemudian ketika kita salah, kita meminta maaf, dan apabila kita diberikan sesuatu, kita mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, etika terdapat 3 klaster pengertian. Yang pertama yaitu etika dipahami sebagai ilmu. Yang kedua, etika sebagai kumpulan asas, norma, kaidah yang berkenaan dengan akhlak. Contohnya seperti kode etik profesi. Yang ketiga, etika mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, yang ketiga inilah merupakan nilai-nilai moral yang mengatur tentang tingkah laku. Baik teman-teman, pada 3 klaster pengertian etika, pada poin ketiga, etika mengenai nilai benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Nah, disinilah terdapat nilai-nilai moral yang mengatur tentang tingkah laku. Lalu, apakah moral itu? Moral adalah ajaran baik atau buruknya suatu perbuatan maupun perilaku yang berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 3 prinsip dasar moral. Yang pertama yaitu prinsip kebaikan atau berlaku baik. Dengan proposisi, dalam kondisi atau situasi apapun, Anda, saya, kita harus selalu berlaku baik atau berbuat baik. Poin yang kedua yaitu prinsip keadilan atau berlaku adil. Dengan proposisi, dalam kondisi atau keadaan apapun, Anda, saya, kita harus selalu berlaku atau berbuat adil. Poin yang ketiga yang paling utama adalah prinsip moral dasar hormat kepada diri sendiri selaku subjek moral yang bermartabat luhur. Dengan proposisi, dalam kondisi atau situasi apapun, Anda, saya, kita harus hormat kepada diri sendiri. Jadi, moral mengajarkan tentang apa yang benar, sedangkan etika melaksanakan tentang hal yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Inovinda Darul akan menjelaskan tentang etika publik. Etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Etika publik memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah kualitas pelayanan publik. Dimensi ini lebih menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integrasi pelayanan publik. Dimensi yang kedua adalah dimensi modalitas. Untuk membangun integrasi publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung oleh modalitas etika publik. Dimensi yang ketiga adalah dimensi tindakan integrasi publik. Integrasi publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas adalah tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Etika publik juga memiliki nilai-nilai dasar sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang ASN, yaitu yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila.
Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang etika publik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Jarmin. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang etika pemerintahan. Etika pemerintahan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku pemerintah. Pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang merupakan alat kelengkapan negara yang mewujudkan cita-cita negara. Oleh karena itu, etika pada hakikatnya adalah mengatur atau pedoman tingkah laku manusia. Maka organisasi ini tidak dapat dikenai penilaian etis. Penilaian etis berlaku bagi orang-orang yang duduk dalam organisasi pemerintahan. Organisasi secanggih apapun susunannya, undang-undang yang sempurna kalimat atau materinya, tidak menjamin terciptanya pemerintahan yang baik apabila para penyelenggara tidak memiliki semangat etis. Kemudian, Nurdin 2017-12 mengatakan bahwa etika pemerintahan selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku makhluk sosial. Nilai-nilai yang dikembangkan etika pemerintahan adalah: pertama, penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya. Kedua, kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya. Ketiga, keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama yang harus diperlakukan terhadap orang lain. 4. Kekuatan moralitas, ketabahan, serta berani karena benar terhadap godaan. Kelima, kesederhanaan dan pengendalian diri. Keenam, nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia dapat bertindak secara profesional dan kerjasama. Secara umum, fungsi etika pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ada dua, yaitu: pertama, sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, tuntunan, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kedua, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Pada hakikatnya, etika pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan bermasyarakat serta berasal dari adat, kebiasaan, dan sejenis dengan itu, pemerintah sebagai alat kelengkapan. Sebuah organisasi modern yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk dapat merealisasikan cita-cita negara harus memiliki keinginan yang kuat dan menanamkan nilai etis dalam diri aparatur agar cita-cita negara dapat terwujud. Nah, apa tujuan etika pemerintahan? Tujuan etika pemerintahan adalah salah satu maksud tujuan ditetapkannya etika pemerintahan ialah untuk menciptakan atau mengembangkan kualitas aparatur negara atau aparatur pemerintah, terutama menyangkut sikap dan perilakunya sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dengan sebaik-baiknya.
Apa saja sumber etika pemerintahan? Etika pemerintahan bersumber pada norma sosial dan norma hukum. Penerapan etika pemerintahan dapat menjadi kontrol daripada aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai tentang etika pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andian Syafi'i. Di sini saya akan membahas tentang pelayanan publik. Ada beberapa definisi menurut para ahli tentang pelayanan publik. 1. Ibnu Kencana Syafi'i. Menurut Syafi'i, pelayanan publik adalah kumpulan manusia yang memiliki persamaan sikap, perasaan, tindakan, dan harapan yang sama tentang nilai-nilai norma yang mereka miliki. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik sebagai upaya memberikan pelayanan kepada orang lain yang membutuhkan, terutama buat masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi. Pelayanan publik ini hadir sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Adapun prinsip pelayanan publik: 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3. Kepastian waktu, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6. Tanggung jawab, 7. Kelengkapan sarana dan prasarana, 8. Kemudahan akses, 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, 10. Kenyamanan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.